Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, untuk yang pertama kita melakukan uji normalitas. Di sini ada data hasil belajar siswa yang sudah saya ketik di Excel supaya lebih mudah ya nanti untuk pengerjaannya. Di sini ada data hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas 10. Ada dua kelas, yaitu kelas perlakuan dan kelas kontrol. Kemudian ada nilai pretest. Jadi nilai pretest itu adalah nilai matematika sebelum diberikan treatment di kelas perlakuan, dan post test itu adalah nilai setelah diberi treatment di kelas perlakuan. Dan di sini juga ada nilai pretest di kelas kontrol, artinya nilai sebelum diberi treatment, dan post test artinya sesudah diberi treatment di kelas kontrol. Langsung saja kita kembali ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 22. Di sini di pojok kiri bawah ada data view dan variable view. Kita klik yang variable view. Kemudian pada bagian name kita ketikkan hasil. Enter. Kemudian bagian kedua kita ketikkan kelas. Enter. Pada bagian label kita ketikkan hasil belajar siswa. Dan pada label untuk kolom kelas kita ketikkan kelas. Pada bagian desimal, karena hasil penelitiannya nilainya bulat, maka diganti dengan 0. Seperti ini. Pada bagian value, bagian hasil belajar biarkan tetap. Kemudian pada bagian kelas yang di sini kita klik titik 3. Pada bagian value 1 diberi kode 1. Labelnya, judulnya apa? Untuk kode 1 diberikan judul pretest perlakuan. Ketik add. Kita tadi memiliki 4 nilai ya. Nilai pretest perlakuan, post test perlakuan, nilai pretest kontrol, dan post test kontrol. Maka di sini ada 4 kode yang harus kalian masukkan. Kode kedua untuk post test perlakuan. Yang ketiga yaitu pretest kontrol. Add. Yang keempat yaitu post test kontrol. Add. Jika sudah, klik OK. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini ada hasil dan ada kelas. Kelas di sini kita ketikkan kode, dan hasil di sini adalah hasil belajar siswa. Kita kembali ke Excel. Untuk lebih mudah kita mengcopy paste, silakan di sini pretest pada urutan nomor 1, post test perlakuan urutan nomor 2,
pretest kelas kontrol urutan nomor 3 dan posttest kelas kontrol urutan nomor 4. Kemudian kita copy paste yang pertama, yaitu nilai pretest pada kelas perlakuan. Kita masukkan SPSS pada bagian hasil seperti ini, dan untuk kodenya kita masukkan kode 1. Kita copy paste, kita masukkan ke SPSS bagian kelas seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu nilai posttest kelas perlakuan, kita copy paste. Kita masukkan ke SPSS kelanjutannya seperti ini. Untuk kelasnya kode nomor 2, kita copy paste. Kemudian kita masukkan lagi ke SPSS-nya seperti ini. Yang ketiga yaitu nilai pretest kelas kontrol, kita copy paste. Kita masukkan ke SPSS. Untuk kelasnya kita beri yang ketiga. Kita copy paste. Kemudian masukkan ke SPSS-nya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu nilai posttest kelas kontrol, kita copy paste. Kita masukkan ke SPSS. Kita ulangi. Ulangi yang pertama ya. Nilai posttestnya. Untuk kelasnya kita masukkan kode yang keempat. Kita copy paste lagi. Kita masukkan ke SPSS seperti ini. Jika sudah, kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, dan kemudian explore. Untuk hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list, dan untuk kelas kita pindahkan ke vector list. Kemudian kita pilih plot. Kalau ini uji normalitas, maka centang pada normality plot with test. Kalau sudah continue, kemudian oke. Kita tinggal tunggu hasilnya data keluar. Nah, kita bisa lihat untuk hasilnya, bisa kita lihat pada bagian test of normality. Kita menggunakan acuan Shapiro-Wilk ya. Di sini ada metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, tapi kali ini kita menggunakan acuan Shapiro-Wilk. Dari nilai signifikan di sini, kita ingin lihat data ini normal atau tidak. Kita kembali lagi pada dasar pengambilan keputusan bahwa
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Jadi untuk data yang berdistribusi normal, nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa nilainya untuk perites perlakuan yaitu 0,0365, untuk post test perlakuan adalah 0,018, dan pretest kontrol nilainya 0,039, dan post test kontrol nilainya 0,134. Jadi nilai hasil belajar siswa tersebut adalah lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya, data penelitian ini adalah berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah memberikan tutorial mengenai uji normalitas, di sini saya akan memberikan tutorial uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Nah, di sini seperti pada sebelumnya, saya menggunakan data di dua kelas, yaitu kelas perlakuan dan kelas kontrol, di mana saya memiliki 4 nilai, yaitu pretest dan post test pada kelas perlakuan dan pretest dan post test pada kelas kontrol. Yang kita butuhkan di dalam uji homogenitas ini, pertama-tama pindahkan data penelitian kalian pada Excel. Kemudian berikan kode. Karena di sini saya akan menguji homogenitas, maka saya memerlukan 2 nilai, yaitu nilai post test pada kelas perlakuan dan nilai post test pada kelas kontrol. Saya memberi kode 1 untuk post test kelas perlakuan dan memberikan kode 2 untuk post test kelas kontrol. Kalau sudah seperti ini, silahkan buka menu SPSS kalian. Di sini ada data view dan variable view. Pada bagian variable view, bagian name kita ketikkan hasil. Kemudian enter, kita ketik kelas. Pada bagian desimal kita rubah menjadi 0. Ini juga 0. Pada bagian label ketikkan hasil belajar siswa. Kemudian di sini kita ketikkan kelas. Pada bagian values kita ketik ini value-nya 1. Kemudian karena tadi labelnya adalah post test perlakuan, maka silahkan diketik post test perlakuan. Kemudian add, ketikan 2, ketik post test control, kemudian add, oke. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini sudah berubah ya. Kita ke Excel. Kita kopikan data yang ada di bagian sini, post test kelas perlakuan. Kita copy seluruhnya. Kita pindahkan ke data view. Ctrl V. Kemudian kembali ke Excel. Kita copy kode satunya. Kita
pindahkan ke SPSS. Kita copy di sini. Kemudian kita kembali ke Excel. Kita copy lagi post test kelas kontrolnya. Kita pindahkan ke SPSS. Yang selanjutnya kita pindahkan kode 2. Kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Setelah semuanya sudah dipindahkan, seluruh datanya sudah dipindahkan, kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kita pilih explore, kemudian hasil belajar siswa kita pindah ke dependent list, kelas kita pindah ke factor list, kemudian klik plot. Nah, karena kita sedang menguji homogenitas, maka kita klik power estimation, kemudian continue. Oke. Sekarang kita tunggu hasilnya. Kemudian setelah hasilnya keluar, kita cari yang test of homogeneity of variance. Nah, di sini untuk mengetahui data penelitian kita itu homogen atau tidak, jadi data di dua kelas tadi, baik kelas perlakuan maupun kelas kontrol, itu sebenarnya homogen atau tidak sih? Maka kita perlu mengambil keputusan. Nah, dasar mengambil keputusannya kita lihat di catatan. Kita buka catatan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi pada based on mean itu lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Yang kedua yaitu jika nilai signifikansi pada based on mean kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak homogen. Kita kembali ke output tadi. Kita lihat di hasil belajar siswa. Kemudian based on mean, nilai signifikansinya 0,006, di mana 0,006 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya data ini tidak homogen. Nah, jadi kesimpulannya data yang tadi kita uji itu tidak homogen. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial, yaitu melakukan uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS 22. Kenapa saya menguji Mann-Whitney ini? Karena dari hasil uji homogenitas tidak homogen, maka dari itu saya menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk langkah yang pertama yaitu yang kita pahami yaitu konsep dasar. Yang pertama, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Mann-Whitney ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Yang keempat, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. 4 ini yaitu milik dari konsep dasar uji Mann-Whitney. Untuk langkah selanjutnya yaitu seperti pada sebelumnya, pada uji Mann-Whitney ini saya menggunakan data di dua kelas, yaitu kelas perlakuan dan kelas kontrol. Baik, dan saya memiliki 4 nilai pre-test dan post-test baik di kelas perlakuan maupun kelas kontrol. Yang kita butuhkan di dalam uji Mann-Whitney ini,
pertama-tama pindahkan data penelitian kalian pada Excel. Kemudian berikan kode. Karena di sini saya akan menguji Man Whitney, maka saya memerlukan 2 nilai, yaitu nilai pada post-test perlakuan maupun post-test pada kelas kontrol. Di post-test perlakuan saya memberi kode 1, dan di post-test kontrol saya memberi kode 2. Kalau sudah seperti ini, silahkan buka menu SPS kalian. Buka. Di sini ada data view dan variable view. Pada variable view, pada bagian name, ketik hasil. Lalu enter. Kemudian yang kedua, ketik kelas, lalu enter. Kemudian pada bagian label, ketikkan hasil belajar siswa. Enter. Kemudian kelas. Oke. Setelah seperti ini, kemudian bagian values pada bagian kelas, silahkan klik di kelas, silahkan klik titik 3 di sini, lalu menemukan seperti ini ya, muncul seperti ini. Untuk di bagian value kita ketik angka 1. Untuk bagian label kita tulis post-test perlakuan. Oke, lalu kita add. Kemudian kode kedua value kita tulis angka 2, dan label kita tulis post-test control, lalu add. Nah, setelah ini kita tekan OK. Kemudian kita buka, jika sudah seperti ini, kita buka data view. Nah, di sini sudah nampak ya. Nah, setelah seperti ini, silahkan pindah ke menu data view. Di sini ada hasil dan kelas. Setelah itu kembali ke Excel kalian. Excel. Pada hasil post test, silahkan di copy. Silahkan di copy post test. Copy. Copy. Setelah copy, kemudian kembali ke SPSS, masukkan ke hasil, lalu di paste. Selanjutnya kembali lagi ke Excel kalian, copy post test untuk kelas kontrol. Ctrl C, copy, buka SPSS kalian. Nah, untuk letaknya di sini. Setelah post test nilai dari kelas perlakuan. Nah, kita paste. Setelah seperti ini, lalu kembali lagi ke Excel. Copy, kita copy kode dari nilai post test perlakuan. Kita copy,
lalu buka SPS kembali, kita letakkan di bagian kolom kelas ini ya. Letakkan di sini, kita paste. Nah, lalu kembali lagi ke Excel. Setelah itu copy kode dari kelas kontrol. Nah, kode ini kita copy, Ctrl C, lalu kita kembali ke SPSS. Nah, letaknya pun setelah dari kode nilai perlakuan tadi ya, kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, kemudian klik menu analis. Nah, kemudian pilih non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu pilih to independent sample. Nah, setelah muncul seperti ini, nih sudah muncul, lalu kita tekan ini. Oke, untuk yang ini tekan ke ini. Nah, setelah seperti ini, maka klik define group. Oke, untuk grup 1 kita tulis angka 1, grup 2 kita tulis grup 2, lalu tekan continue. Setelah seperti ini, kan sudah nampak. Ini sudah benar ya, Man Whitney. Oke, kita klik oke. Nah, muncullah seperti ini. Ini adalah hasil dari uji Man Whitney. Oke. Sebelum melanjutkan pembahasan yang di sini, kita buka dulu catatan data pengambilan keputusan Man Whitney. Yang pertama, jika nilai asimsik kurang dari 0,005, maka hipotesis diterima. Dan yang kedua, jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Oke, kita kembali ke SPS tadi. Nah, ini datanya. Asimsik 0,00. Berarti ini kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis yang dilakukan diterima. Oleh karena itu, tindak selanjutnya adalah bahwa metode diskusi memang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.